Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Apri Ayani dengan NIM 2448201045. Saya dari kelas 1B Farmasi. Saya ingin membacakan materi biosel. Materi pertama yaitu teori sel. Pengertian sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melakukan semua fungsi kehidupan. Sel dapat berbentuk uniseluler, satu sel, atau multiseluler, banyak sel. Sejarah penemuan sel. 1. Robert Hooke tahun 1665 menemukan sel pertama kali pada gabus. 2. Anthony van Leeuwenhoek tahun 1674 menemukan mikroorganisme. 3. Such, Leiden dan Schachmann tahun 1939 menyatakan bahwa makhluk hidup terdiri atas sel. 4. Greu dan Malpighi menyatakan ruang kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula atau urtikula. Struktur umum sel ada 3, yaitu 1. Membran sel, pembatas luar sel. 2. Sitoplasma, cairan dalam sel tempat organel berada. 3. Nukleus, inti sel yang mengatur aktivitas sel. Sel eukariot, sel yang memiliki membran sel. Resplikasi dilakukan di mitokondria. Pada sel hewan, tumbuhan, manusia, multiseluler atau uniseluler, bersifat aerob. RNA sintetis di dalam inti sel, protein disintesis dalam sitoplasma, memiliki nukleus. Kromosom mengandung histom, pembelahan secara mitosis atau meiosis. Sel prokariot, uniseluler, sel yang tidak memiliki membran, aerob atau anaerob. Struktur DNA melingkar, organel tidak kompleks, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis dan meiosis, tidak terjadi peleburan gamet. Fungsi sel. Bentuk sel ada seperti uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bakteri, bulat atau kokus atau bakteri, memiliki badan buah atau mushroom, diplococcus, sarkina, streptococcus, staphylococcus, dan spiral. Materi 2 yaitu organel sel. Organel membran sel mengatur keluar masuk zat, bersifat selektif, permeabel. Membran sel adalah lapisan luar yang mengatur zat masuk dan keluar, tersusun dari fosfolipid bilayer, protein dan karbohidrat. Fungsinya melindungi sel, mengatur transportasi zat, dan menjaga keseimbangan. Transportasi bisa pasif tanpa energi dan aktif dengan energi. Organel mitokondria, pusat produksi energi sel melalui respirasi seluler. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel melalui proses respirasi seluler. Dikenal sebagai pembangkit tenaga, sel mitokondria menghasil ATP. Sumber energi utama sel. Organel ribosom, tempat sintetis protein. Ribosom adalah organel yang berfungsi untuk sintetis protein. Berfungsi dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma kasar. Organel nukleus mengandung DNA dan mengontrol aktivitas sel. Nukleus adalah inti sel yang menyimpan DNA dan mengatur aktivitas sel seperti pertumbuhan dan perkembangan. Dilapisi membran inti dengan pori-pori untuk pertukaran materi. Organel sel, aparatus Golgi, memproses, memodifikasi, dan mengemas protein untuk sekresi. Aparatus Golgi adalah organel berfungsi untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid, dan dihasilkan oleh sel. Aparatus ini terdiri dari tumpukan membran pipih yang disebut cisternae.
Organel retikulum endoplasma atau RE. RE kasar berperan dalam sintesis protein, RE halus dalam sintesis lipid. Retikulum endoplasma atau RE adalah jaringan membran dalam sel yang berfungsi untuk transportasi dan sintetis zat. Ada dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli di ribosom berfungsi dalam sintetis protein. RE halus tanpa ribosom berperan dalam sintetis lipid dan detoksifikasi. Organel vakuola, tempat penyimpanan zat dalam sel besar pada pertumbuhan. Vakuola adalah kantung berisi cairan di dalam sel yang berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Vakuola besar ditemukan pada sel tumbuhan dan membantu menjaga turgor sel. Organel proksisom berperan dalam detoksifikasi dan metabolisme lemak. Proksisom adalah organel yang berfungsi untuk memecah asam lemak dan detoksifikasi zat berbahaya seperti hidrogen peroksida dan bantuan enzim katalase. Organel sitoskeleton menjaga, membantu sel dan membantu pergerakan organel. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein di dalam sel memberikan bentuk, dukungan struktural, dan memungkinkan pergerakan sel serta organel di dalamnya. Dari tiga jenis filamen, yaitu filamen mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ada 4, yaitu yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sel hewan tidak. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Yang ketiga, sel hewan memiliki sentriol, sel tumbuhan tidak. Yang keempat, sel tumbuhan memiliki vakuola besar, sel hewan hanya memiliki vakuola kecil. Organel lisosom mengandung enzim pencernaan untuk mencerna zat asing dan sel mati. Lisosom adalah organel yang berfungsi untuk mencerna zat asing, limbah, dan sel-sel yang rusak. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang membantu proses degradasi dalam sel. Materi 3 yaitu siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi 2 sel anak. Proses pertumbuhan dan pembelahan sel yang terdiri dari interfase dan mitosis atau meiosis. Setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, dari hasil pembelahan sel. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel. Fitur prokariotik dan eukariotik. Jenis pembelahan prokariotik, pembelahan biner, eukariotik, mitosis, dan meiosis. Kompleksitas, kalau prokariotik lebih sederhana dan cepat, kalau eukariotik lebih kompleks dan lama. Replikasi DNA, prokariotik terjadi di sitoplasma, eukariotik terjadi dalam inti sel. Organel, kalau prokariotik tidak ada organel yang terlibat, kalau eukariotik organel seperti sentriol dan benang spindel terlibat. Regulasi, prokariotik kurang terkontrol, eukariotik terkontrol, ketat dengan titik pemeriksaan. Jumlah kromosom, prokariotik biasanya 1 kromosom sirkular, kalau eukariotik banyak kromosom linear. Siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya proses yang melibatkan proses yang disebut biner. Tahapannya tahapan siklus ada 5, yaitu sel tumbuh, DNA replikasi, DNA dipindahkan ke sisi sel yang berlawanan, terbentuk sepreptum sel tengah untuk membelah sel, membran terjepit dan menyatu menghasilkan 2 kompartemen sitoplasma yang terpisah. Siklus eukariotik, intrafase, fase persiapan pembelahan sel terdiri dari G1, S, dan G2. G1, pembelahan sel dan sintetis protein. S, replikasi untuk pembelahan. G2, persiapan akhir untuk pembelahan. Mitosis, pembelahan sel somatik menjadi 2 sel anak identik. Mitosis,
Profase, kromosom mulai terlihat, membran nukleus menghilang. Metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Anafase, kromosom yang ditarik kutub yang berlawanan. Sitokinesis, dua inti sel baru terbentuk, sel membelah menjadi dua. Telofase, kromosom mencapai kutub, membran inti terbentuk kembali, kromosom mulai mengendur. Meiosis, pembelahan sel reproduksi yang menghasilkan 4 sel anak dengan tengah jumlah kromosom. Profase, kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang atau crossing over. Metafase 1, pasangan kromosom homolog berjajar di tengah sel. Anafase 1, kromosom homolog bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 1 dan sitokinesis, sel membelah menjadi 2 sel anak. Meiosis 2, proses serupa mitosis menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. Kesimpulan, 1. Sel adalah unit dasar kehidupan. 2. Organel sel memiliki fungsi yang berbeda-beda. 3. Siklus sel penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi makhluk hidup. 4. Mitosis menghasilkan sel identik, sedangkan meiosis menghasilkan sel dengan setengah kromosom. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.